Pemkot Surabaya mewacanakan akan memberikan tunjangan hari raya kepada puluhan ribu tenaga kontraknya. Namun ada syarat yang harus dipenuhi agar THR bisa cair untuk pekerja kontrak ini. Pemkot dikritik sejumlah pihak lantaran membuat posko aduan THR, namun mereka sendiri tidak memberikan THR bagi pekerjanya. Pemerintah pusat sudah memutuskan tidak memberikan THR kepada pekerja kontrak atau honorer. Kebijakan ini yang menjadi rujukan Pemkot Surabaya tidak memberikan THR kepada pekerja kontraknya. Keputusan Pemkot ini menuai kritik dari berbagai pihak. Pasalnya, pekerja kontrak di lingkungan Pemkot bekerja di pos-pos utama dalam pelayanan publik. Menuai banyak kritik, Pemkot Surabaya mewacanakan akan memberikan THR kepada pekerja kontraknya pada Idul Fitri tahun ini. Namun Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan ada syarat yang harus dipenuhi agar Pemkot bisa memberikan THR kepada pekerja kontrak ini. Syarat itu adalah kemampuan pendapatan asli daerah atau PAD yang masuk bulan ini. Pak Menpan sudah menyampaikan, tidak ada kewajiban dan tidak ada THR untuk tenaga kontrak. Sudah jelas itu. Tapi kami akan memberikan kalau PAD kita sudah memenuhi. Tapi kewajiban kami yang untuk PNS dan yang lainnya harus kita penuhi dulu. Karena apa? Itu sudah ada aturan pusatnya dari pemerintah pusat bahwa ASN itu mendapatkan A, B, C, D ini, terus honor mendapatkan ini. Kalau tenaga kontrak tidak. Jumlah pekerja kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya mencapai 25.000 orang. Jumlah ini 2 kali lebih besar dari ASN Pemkot Surabaya. Mereka tersebar di semua sektor, di antaranya kesehatan, pelayanan, kebersihan, dan keamanan. Menurut Imam Syafi'i, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, seharusnya Pemkot Surabaya memprioritaskan THR bagi semua pekerjanya tanpa kecuali. Imam menambahkan, kekuatan APBD Kota Surabaya yang ditopang PAD dinilai salah satu yang terbaik di Indonesia. Namun ia mengingatkan, penilaian positif yang sering diberikan kepada Pemkot tak lepas dari jasa para tenaga kontrak ini. Menurut politisi Nasdem itu, pekerja kontrak juga memiliki hak yang sama dengan ASN Pemkot. Pemkot bisa memanfaatkan anggaran dari pos pendapatan pajak yang masuk dengan payung hukum perwali. Kemarin Kepala Badan Pendapatan Surabaya mengatakan bahwa dalam triwulan ini pendapatannya lebih bagus secara year on year, yaitu mencapai 845 miliar atau lebih baik 42 miliar dari tahun sebelumnya. Ini menurut saya kan kabar baik. Nah, ini kan jadi alasan kalau sungguh-sungguh memberikan THR, ya diberikanlah dengan membuat perwali. Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Surabaya, Wahid Habibullah menilai ini menjadi ironi. Ia melihat Pemkot kehilangan kewibawaannya karena mendorong perusahaan memberikan THR kepada buruhnya, sedangkan mereka abai dengan pekerjaannya sendiri. Menurutnya, Pemkot wajib memberikan THR kepada pekerja kontraknya. Alas hukumnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Berkaitan dengan hubungan kerja, jelas bagi pekerja yang berstatus kontrak di pemerintah kota atau di lingkungan pemerintah sebenarnya secara normatif tetap tunduk pada Undang-Undang Tenaga begitu ya. Pekerja kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya ada yang dikontrak tahunan, ada pula yang hanya bulanan. Di antara mereka bahkan ada yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Miftah Farid, Herudi Sudarmanto, Surabaya, Jawa Timur.